Anda kembali menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Atabik, apa kabarnya hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Nurul Cinta. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustadz. Baik, kita langsung ke informasi yang pertama. Kasus tindak asusila oleh oknum Kapolsek di Kota Parigi Motong terus bergulir. Selain dicopot dari jabatannya, ia kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Tengah. Oknum Kapolsek itu diduga mencabuli anak dari seorang tersangka pencurian. Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menegaskan akan bertindak profesional dalam penanganan kasus dugaan mesum yang melibatkan seorang Kapolsek di Kota Parigi Motong. Oknum Kapolsek itu kini telah dicopot dari jabatannya dan telah menjalani proses pemeriksaan di Divisi Propam Polda Sulawesi Tengah. Untuk memberikan dukungan moral, Kapolda Sulawesi Tengah mengunjungi keluarga korban dan menegaskan akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Apakah hanya sebatas pemecatan Pak, pencopotan Pak antara kalau diproses, apa hukumannya kan kita kan proporsional sesuai dengan kesalahan yang berlaku. Apa hukumannya nanti kita lihat semuanya. Kan lagi diperiksa lagi prosesnya. Tidak bisa instan. Ya, saya akan taat hukum. Itu aja. Baik. Sementara itu korban dan ibunya juga telah mendapat pendampingan dan perlindungan untuk pemulihan trauma. Bahkan jika diperlukan akan disediakan safe house atau rumah aman. Mendampingi korban sampai tuntas, sampai selesai. Saya sudah puas sekali dengan hadirnya Pak Kapolda yang akan menuntaskan semua dengan proses hukumnya. Nah sekarang semuanya masih dalam proses tentunya ya. Kami dari P2TP2 untuk mendampingi korban. Dan juga kalau memang dibutuhkan kita juga akan menyiapkan rumah aman. Kasus asusila oknum Kapolsek ini berawal ketika pacar korban menemukan pesan singkat dari Kapolsek yang bernada mesra kepada korban. Ayah korban yang tengah mendekam di penjara karena terlibat kasus pencurian diiming-imingi akan dibebaskan bila korban mau menuruti permintaan mesum sang Kapolsek. Aksi bejat itu berlangsung 2 kali di sebuah hotel. Samsudin Toboni melaporkan dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas setiap oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan. Kapolri bahkan memerintahkan agar oknum yang bersangkutan diberikan sanksi, mulai dari pemecatan hingga pidana. Tolong, tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level Polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Ya, kita sangat menyayangkan kejadian ini ya. Penegak hukum seharusnya bisa memberi rasa aman kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Ustadz Atabik, bagaimana melihat kasus ini di mana ada petugas kepolisian, seorang Kapolsek yang justru tidak bisa menjaga amanah yang diberikan dengan baik? Ya, na'udzubillahi min dzalik. 2 amanah yang dia langgar. Amanah tugasnya sebagai Kapolsek dan juga amanah dengan agamanya. Bagaimanapun agama menuntut agar seseorang menjalankan amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian juga negara kita, hukum kita juga sudah memberikan aturan bagaimana ia menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kita dibimbing dengan 2 hablum, 2 ikatan. Ada hablum minallah, betul-betul kita jaga bagaimana kita hubungan baik dengan Allah dengan tidak melanggar aturan, tidak melanggar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karena kita hablum minan nas, kita sebagai apapun, sebagai siapapun, kita dituntut menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, rasa tenang kepada masyarakat. Karena kalau kita jalankan hablum minallah dengan sebaik-baiknya, hablum minannas dengan sebaik-baiknya, maka masyarakat pun mendapatkan ketenangan. Namun jika salah satu dari ikatan itu, kewajiban itu tidak dijalankan, mungkin ada sesuatu yang terkurangi dari kedamaian dan keharmonian. Dan tadi kita mengikuti betapa pendampingan dan kemudian tegas, tindakan tegas dari pemerintah dalam hal ini Kapolri, tentu ini menjadi satu sinyal
bahwa siapapun sama saja di mata agama, sama saja di mata hukum. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk yang kesekian kalinya semua menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, apakah dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Allah maupun juga dalam rangka menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, Masya Allah, tidak mudah menjadi seorang pemimpin ya Ustadz, karena juga mempunyai beban dan dia mempunyai amanah yang harus dipikulnya sebagai tanggung jawab baik di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Nah, Ustadz Atabik bicara penegak hukum erat kaitannya dengan keadilan. Ada pesan Rasul yang mengatakan sehari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Apa maksud hadis ini, Ustadz? Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, seorang pemimpin yang menjalankan amanah dengan seadil-adilnya itu lebih baik, lebih utama dari ia beribadah selama 60 tahun. Maksud yang pertama adalah bahwa ibadah, sholat dan sebagainya itu kan untuk kepentingan dirinya. Dia terbebas dari hukuman Allah. Sedangkan berlaku adil adalah untuk seluruh umat manusia. Saat itu satu orang, mungkin sekian banyak orang. Maka itulah yang dinilai dan dihitung, sehingga ibadahnya dihitung kemanfaatannya untuk dirinya, perilaku yang adil dihitung kemanfaatannya untuk seluruh umat manusia. Demikian juga beribadah itu tentu ada waktu-waktu yang khusus. Sedangkan menjalankan keadilan tidak ada waktu-waktu yang khusus. Selama dia menjabat, selama menjadi pemimpin, maka sepanjang itu dia diminta berlaku adil. Bahkan adilnya bukan hanya kepada masyarakatnya, adilnya kepada keluarganya, adil kepada sahabatnya, adil pula kepada seluruh kerabatnya. Sehingga disitulah keutamaan seorang yang adil di mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna hadis yang lain, kenapa dinilai lebih utama? Di kutipan hadis berikutnya adalah bahwa seperti orang beribadah itu turun hujan yang hanya membersihkan beberapa kotoran. Sehingga keadilan, padahal keadilan membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran. Diandaikan oleh Nabi, ya, kalau orang beribadah itu seperti turun hujan, beberapa kotoran hilang. Tapi kalau perilaku adil, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, bukan kotoran kecil yang hilang, sekian banyak kotoran-kotoran yang mengganggu kedamaian manusia dapat dihilangkan dengan pemimpin yang adil, insya Allah. Insya Allah. Dan selain itu Ustadz, apa ganjaran yang Allah berikan bagi pemimpin yang adil? Masya Allah, luar biasa. Allah menyiapkan balasan yang sangat luar biasa kepada pemimpin yang adil. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Naungan karena teriknya yang sangat panas matahari saat padang mahsyar hanya 1 jengkal. Namun 7 golongan inilah yang dibebaskan, yang diselamatkan. Urutan pertama sesuai dengan hadisnya adalah imamun adil. Seorang pemimpin yang adil dibebaskan dari panasnya padang mahsyar yang sangat dahsyat. Demikian juga orang-orang pemimpin yang adil dikatakan oleh Nabi, nanti mereka berada di dalam mimbar-mimbar dari cahaya. Ala manabir min nur. Kalau ada mimbar yang sangat bagus, itu kan orang bangga berada di atas mimbar. Ini mimbarnya terbuat dari cahaya. Semua manusia melihat cahaya yang sangat agung di mimbar tersebut. Berarti orang yang berada di atas mimbar itu diutamakan oleh Allah. Dan semua manusia melihat keutamaan bagi pemimpin yang berlaku adil. Demikian juga, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah amat sangat mencintai para pemimpin yang adil. Cinta Allah ini berarti ridhonya. Cinta Allah ini berarti balasannya yang tiada ternilai. Seandainya manusia yang berlaku adil itu betul-betul menjaga ya amanah dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka Allah berkenan untuk memberikan cintanya, balasannya yang luar biasa. Bahkan mimbar-mimbar dari cahaya yang akan ia kenakan, akan ia berada di dalamnya. Semua manusia tertuju matanya kepada pemimpin yang adil tersebut. Subhanallah. Subhanallah, bahkan berada dalam 1 dari 7 golongan utama yang akan diselamatkan di padang mahsyar dan akan mendapatkan mimbar dan bercahaya dalam mimbar tersebut. Begitu ya Ustadz, Masya Allah.